lebih berhati-hati aja menunggu momentum dari Aleva. Karena targetnya nggak boleh sembarangan loh untuk Implosion. Kita tahu di sini ada 3 Purify dan mau nggak mau di sini Case juga harus berhati-hati karena dia bisa melakukan hal yang sama dengan Implosion. Oke, Psychot sendirian. Masih cukup tebal dan Psychot kembali lagi. Regenerate SP yang dia miliki dan juga pergerakan dari Annabelle. Hampir saja. Oke, ada satu flicker. Di mana tadi? Di mana mereka mendapatkan Carry Poison dan juga nge-trigger karena beberapa Purify yang dimiliki oleh pemain dari Dewa tapi malah menghancurkan 2 player dari EVOS Glory. Wow, dikembalikan satu buah penalty zone. Sorizo. Momentum yang diciptakan oleh EVOS langsung hilang. Tapi satu buah kredit untuk Psychot baik dari Purify-nya. Bagus banget. Dan gak cuma Purify Case. Ketika dia ditarik, dia langsung Implosion balik. Dan ternyata yang jadi target adalah Aleva. Dia membuang satu flickernya barusan. Plus Psychots juga 2 flicker. Yang sangat mahal dari EVOS Glory. Sekarang Azuranya bisa farming. Dan dengan teamfight barusan. Jadi kerugian bagi EVOS Glory. Yang awalnya gold lead-nya langsung menuju ke 2.600. Bahkan hampir 3.000. Sekarang mulai turun perlahan. Dewa mulai mengimbangi pola permainan dari EVOS Glory di game yang kedua. Apalagi hero scaling ya. Azura dengan Trinity-nya nanti bisa ngasih damage yang bertubi-tubi. Itu harus diperhatikan juga dan masih paksa bongkar mid kah? Jangan lupa, dia punya satu winning condition tambahan, split push. Ray sekarang punya Queen's Wings. Mungkin nextnya dia bakal bikin Winter Crown untuk ngebait. Karena dia tahu lawannya adalah Tigreal dan itu akan mengganggu ketika ada Implosion. Jadi mau gak mau sekarang untuk team fight-nya. Walaupun kita bisa melihat Annabelle unggul 2 level, tapi Dewa masih coba untuk mencari kesempatan melakukan counterplay. Reset. Lord yang tadi di setup. Oh, ditarik lagi kah? Oh, karena ketahuan 5 tadi dari EVOS-nya. Yep. Mereka harus memperhatikan lane bawah juga. Dan Case sekarang, dia memilih untuk ambil ultimate dari DPZ. Dia tidak mengambil Implosion lagi. Safety ya. Safety dulu kah? Dari Order Brilliance. Dia nggak mau terkena efek dari Implosion itu dia. Konsil? Itu dia, Implosion dia akan pergi ke arah mana atau dengan konsil yang sudah mereka keluarkan tadi. Tapi Lordnya bisa saja di talk over secara langsung dan juga speed up dan keraskan. Tapi entah bagaimana ceritanya. Berhasil langsung diamankan oleh DPZ dan sekarang pertempuran kembali terjadi di mana Sorizo-nya berhasil dihancurkan pula. Coba lihat Psychot masih berjuang untuk bisa kembali menuju ke tempat aman yang mereka miliki. Berhasil mengamankan Lord, memperpanjang lagi nafas dari EVOS Glory. Tapi 2 yang harus tumbang. Ini bisa langsung dibongkar juga, mid-nya hilang. Bahkan sampai inner kah? Mau dipaksa kayaknya, tapi Annabelle. Dia masih punya fracture untuk bisa ngelakuin clear dengan cepat. Dan Lord di bottom lane yang niatnya untuk memperpanjang nafas dari EVOS Glory itu sendiri harus di follow up atau harus dibiarkan begitu saja karena Azura lihat secepat itu dia ambil. Dan itu dia, Aima Panda tadi langsung dikeluarkan sementara sekarang DPZ-nya hadir untuk bisa mengatakan damage-nya. Dan juga Reyna masih berhasil pergi ke tempat yang berbeda, masih berhasil aman. Namun sekarang malah Annabelle yang harus pergi ke tempat yang sangat jauh dari mereka. Namun Reyna berhasil langsung dihancurkan. Coba lihat pergerakan dari Case. Masih berusaha untuk bisa kabur, open fire langsung dikeluarkan. Dia juga masih berusaha untuk bisa mengejar lagi ke arah beberapa player. Dan juga Implosion yang connect untuk kali ini. Mereka, EVOS Glory sudah mulai menemukan lagi bagaimana pola permainan yang mereka miliki. Namun sekarang Sorizo akan ada damage yang bisa menembus ke arah armor yang dia punya. Masih selamat Sorizo walaupun 2 member dari Dewa United harus hilang. Implosion dibalas dengan Implosion. Gak tumbangnya Annabelle ini yang menjadi hal mahal. Bisa diamankan juga oleh EVOS. Inner tower di bagian top lane pun hancur. Iya, ini keuntungan berlipat ganda ya gara-gara dapetin Lord tadi. Thanks to DPZ. Karena dia yang melakukan lasit terhadap Lordnya. Di Super Minion akan berjalan di 3 lane yang berbeda. Dan membuat EVOS Glory mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda pula. Ray ketinggalan level udah pasti. Nolan unggul 2 level untuk sekarang. Mau gak mau mereka ingin mencari team fight besarnya. Tapi lagi-lagi Sorizo ini menjadi tubuh yang kuat banget untuk nahan semua damage dari EVOS Glory. Even ada Great Dragon Spear sekarang dari Brans. Harusnya next bakal tetap tembus sih. Karena critical damage-nya bakal massive banget. Dan mungkin next-nya nih dari sosok DPZ dari segi itemnya. Entah ke Blood Wings atau mungkin ke Holy Crystal. Minimal dia udah punya Divine Glyph, dia udah cukup banget untuk bisa main front to back. Itu bedanya 3.000 Prof. Udah pasti. Jadi itu BOD 1 ya. Udah pasti sih. Typical farmer ya. Ya Nolan namanya juga. Dia pasti bakal memiliki farming speed yang lebih cepat. Four-man fight-nya dari EVOS Glory juga kuat banget kan. Ada Tigreal, Lunox, Roger Gold Lane bahkan. Jadi ya Annabelle bakal farming aja sendirian gitu loh. Untuk bisa maksimalin rotasi dari Nolan ya. Inilah gameplay 4-1 dari EVOS Glory yang aktif banget. Oke. Sementara kayak kelihatan banget Great Dragon Spear tadi dari Nolan ya Annabelle ya. Itu dia mau main hit and run banget sih.
Kalau bisa jangan sampai kena tangkap, apalagi hero kayak Matilda. Diadu lari ya itu bakal jadi jawaban juga. Daripada di commit, terus nggak tumbang juga, miskalkulasi pakai foto, dan sebagainya. Tapi tetap akan berat juga karena kalau setup Lord menurut gue tetap bisa dipegang Dewa. Ya, lagi-lagi karena tadi kan case-nya ambil Implosion. Dia udah nggak main ke arah Order Brilliant sekarang. Dan jangan lupakan bahwa ada Azura dengan Spirit of Destruction yang dimana dia bisa tiba-tiba hadir dan Wind of Nature juga yang menjadi jawaban dari physical damage. Oke, Lord kembali di reset. Bawahnya masih dikontrol juga. Split push kah yang bisa jadi jawaban? Yep. Atau akan dicepetin aja oleh pemain dari EVOS Glory karena untuk sekarang coba lihat akankah Emo Pendantnya tadi connect karena satu player Spirit of Destruction-nya pun langsung meluncur ke arah beberapa tapi sekarang Implosion-nya sudah langsung dikeluarkan pula dan pertempuran kembali terjadi di mana case-nya berhasil dihancurkan dan Aleva menjadi korban DPZ-nya langsung aja tapi Azura benar-benar menggila dengan seluruh damage yang dia miliki 3 player Dewa lejap berbanding 3 player dari EVOS Glory yang juga hilang 3 ditukar 3 kali ini. 2 melawan 2 Mueza hampir saja tertarik dan mungkin Lord nggak bisa diambil tapi mid turret bisa diambil. Ya, kendali lagi atas jungle dalam dari Dewa. Thanks to Azura dengan Wind of Nature dia akhirnya bisa menghentikan dominasi dari Annabelle dan counterplay lagi dari Case. Purify langsung aktifkan Implosion. Itu langsung ngebuyarin informasi dari EVOS Glory. Brand sekarang punya satu Warros Gold Meteor untuk menahan damage magical dari Case. Karena mau gimana pun nantinya, Brands bakal tetap ada di tengah-tengah team fight. Dan dengan combo dari Valentina, efek Terrify mungkin akan menghentikan gerakan dari Brands ketika dia pun gak bawa Purify di sini. Azura, item penutupnya, Malefic Roar. Kuat banget untuk bisa bermain front to back. Oke, dan game fact by GoPay ya pada MTL ID Season 10. Hero Lunox dari DPZ masih 100% 2 kali pick. Gak kaget sih dia munculin lagi sekarang. Dia munculkan dan menjadi penyelamat tadi di Lord fight-nya. Dan sekarang setup ulang, tapi Case menggil I'm offended. Oke, dan beberapa Purify belum ada Emo Vendor yang langsung dikeluarkan mencoba untuk bisa mengkacaukan mengenai setup yang dimiliki oleh pemain dari EVOS Glory dan Lordnya menjadi milik dari Rafael dan DPZ berhasil dihancurkan kembali. Reyna menjadi korban pula di dalam pertemuan tersebut. Alema menjadi korban tambahan. Brands masih mencoba untuk bisa kabur di tempat yang jauh lebih aman. Untuk sekarang Spirit bisa Reyna berhasil connect masuk ke dalam tubuh dari Rafael. Sorriso mencoba untuk bisa mendapatkan Rafael tapi masih kakal. Lord ditukar dengan 3 point kill. Memang ada 2 member juga yang tumbang dari Dewa United namun mereka selama Azura masih free hit damage mereka cukup. Ternyata pemilihan Case dengan menggunakan I'm offended menutup bagaimana lini depan yang begitu bebas dari Dewa untuk bisa mendeliver damage. EVOS Glory tertangkap Psycho dan Aleva membuat Lordnya menjadi sia-sia dan Annabelle harus lebih berhati-hati. Lihat bagaimana hit demi hit yang diberikan Azura sudah memiliki damage yang masif. Base turret masih berdiri kokoh untuk Dewa United Esports. Masih aman, masih bisa di defense lagi dan masih berlanjut late game mungkin adalah kunci. Azura yang sudah full item, Annabelle yang sudah full item, tinggal menunggu nih sisa dari member yang itemnya belum penuh dan nanti akan jadi setara. Wits. Nah, MPL ID Extremer nih ya bersama Abang Ngajil Dito. Masih belum sadar nih dia nih. Ya delay dulu kan. Bentar lagi. Bentar lagi. Kalian juga bisa tuh ya kunjungi juga channel official Restreamer MPL ID. Nah lo. Ya, halo ya. Ini mirip Pulung ya? Apa? Mirip Pulung. Enggak sih. Iya. Kasihan Bang Ajil Dito kalau dimirip sama Pulungnya. Pulungnya seneng, dianya enggak. Oke, kembali ke dalam game. Gimana poin killnya sih nggak beda jauh nih. Beda 1 poin kill aja. Ya, dan gold menurutku menit segini kayak aman-aman aja. Item penutupnya Blade of Despair loh dari Annabelle. Make sure ya. Dia make sure bahwa damage-nya akan cukup tanpa perlu adanya Sky Piercer. Dia pengen eksekusi yang lebih masif lagi dan basic attack-nya kan akan berkoneksikan juga dengan adanya Great Dragon Spear. Jadi nggak cuma main hit and run, tapi bisa main ke arah dari basic attack-nya juga ketika dibutuhkan. Walaupun dengan adanya modal dari Endless Barrel. Sekarang Brands. Ngelihat Azura ya, Be. Oh, Selama Lunox-nya nggak ada. Harusnya dia aman banget nih dengan Wind of Nature udah selesai. tapi dia udah punya Rose Gold Meteor juga. Ngejawab banget sih untuk Lunox-nya dan dia jadi nggak takut juga dengan adanya magic damage yang ada. Karena sekarang dia benar-benar pure jalan kaki tanpa sepatu. Hanya mengandalkan Spear of Destruction dan basic attack-nya juga dari Trinity. Agar nanti bisa Abyss Walk berkali-kali. Sama si Brands juga. Udah nggak ada sepatu ya. Dari kedua romer ada sedikit perbedaan. Ya balik lagi. Dari romer support sekarang nggak bikin item defense rata-rata. Tetap ke arah utility, foto, Enchanted Talisman. Tapi ada Dreadnought Armor juga nih yang lumayan.
Sementara ini siapapun di jebol ya Blue Nox. Case. Oke, Case. Mencari momentum dan dia mendeteksi bahwa ada Aleva di sana minimal. Karena yang punya Dominance Ice juga kan satu-satunya. Jadi nggak bisa dideteksi lagi kalau misalkan nggak ada efek dari Life Bane. Dan setidaknya dengan adanya Impure Rage, minimal dia dapetin satu informasi di top lane ada Aleva. Tapi dia masih belum mengambil ultimate lagi nih. Apa yang bakal dipilih oleh Case? Order Brilliance udah dia skip nih Lim. Udah belajar dari kesalahan tadi. Weh. Dan sekarang Moeza yang coba untuk ditarget. Wah, mereka terang-terangan melakukan migrasi tadi lewat tengah tuh ya. Walaupun ada beberapa pemain dari Dewa loh. Oke, Lord kembali di setup 5 melawan 4 dan Azura masih belum lempar Dan tembak. Psycho Demo Vengeance Flicker berhasil menangkap salah satu player, tapi masih ada satu Winter Crown. Coba kita lihat akan seperti apa lagi di mana Horizon sekarang masih berhasil sama dengan satu lagi penalti zone udah langsung dikeluarkan. Berhasil mendorong mundur ke arah beberapa player, tapi Pulau di tempat berbeda berhasil mendapatkan pula. Dan juga Lord Revolve untuk kali ini harus kereset pula dan Brans. Immortal pecah di dalam tubuh langsung dikerek, nggak bisa dan shutdown pula didapatkan. Pertukaran antara Sorison dan Brans gak adil. Wah, Annavel hampir saya, tapi Annavel sekarang ketahuan. Dan sekarang Lordnya di take over oleh Dewa. Oh, ini dia. Setup lagi. Dari Dewa United, mampukah mereka dapetin Lordnya? Vision terbuka. Oke, dan sekarang DPZ ya mencoba untuk bisa maju lagi untuk pada berbeda. Namun sekarang Annavel berhasil dihancurkan. Coba lihat DPZ. Gagal untuk bisa memberikan gangguan dan mereka satu persatu berhasil dilakukan oleh Dewa. Kita pada berbeda, coba lihat pergerakan yang dimiliki oleh Azura pun berhasil mendapatkan triple kill. Wipe out terjadi. Bahkan Dewa United siap menutup harapan dari Macan Putih. Bottom lane masih ada satu minion tersisa. Brans yang respon mampu ke defense. Oke, Brans, kita lihat akankah dirinya mampu untuk bisa mempertahankan passion dan 2-0 untuk Dewa United Esports. Menghancurkan line up baru dari Sang Macan. Dewa United tampil dengan sangat kokoh. 2-0 Israel. Dewa United Champions akhirnya memutus loose streak mereka. Memutus kekalahan beruntun yang membuat mereka berada dalam zona merah. Escaping the red zone. Poin yang penting ketika menang 2-0. Menambah match point mereka dan thanks to Sorizo buying time yang begitu lama. Winter Crown di Terizla. Dan tidak melupakan damage reduction yang membuat bahkan Annavel dan juga DPZ tidak memiliki damage yang cukup untuk menumbangkan sang XP laner. Semakin terpuruk, Sang Macan Putih di ambang kehancuran, bahkan jurang yang sudah sangat dekat bagi mereka harus dilalui. Tapi Dewa perlahan mereka bangkit, menanjak klasemen